Lawan pian ini sudah sholat subuh semua apa kada belum ini? Belum? Mana yang belum? Pian belum sholat subuh? Belum? Oh jujur benar pian ini. Ya? Hah? Subuh tadi. Nah. Sudah sholat subuh tadi? Apa? Apa melanda? Oh terlambat, kesiangan lah. Tapi udah sholat belum? Udah sholat belum? Dikodok jangan lupa lah. Nah, ini jujur nih. Kalau mungkin yang lain malu supan lah, ya kan? Mbak Kepala Desa udah sholat, melando lagi juga pernah. Nah, melando semuanya ini. Makanya pasang nih apa nak surut banar nih air nih. Makanya ulun kelotok yang ulun naik tadi langsung goncang tadi nah. Karena ada sebagian orang-orang yang gak sholat di desa ini nah. Betul ada? Jaga sholat. Jaga apa? Jaga sholat. Sholat ini tiang agama. Jangan mempermainkan sholat. Ya bahaya kalau kita mempermainkan sholat. Waliyadzubillah min dalik. Kalau ada dari umatnya Rasulullah SAW yang gak ada sholat, ya belum sholat, melandau kesiangan, itu ditunggu sampai 6 jam. Kalau seandainya sampai 6 jam belum melakukan sholat, maka ditulis amalannya buruk, alias dia meninggalkan sholat. Ditunggu 6 jam terlebih dahulu. Kalau umat-umat terlain terdahulu, begitu mereka mengamalkan amalan yang buruk, langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amalan mereka adalah amal yang buruk. Amal yang buruk. Tapi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Bu, karena cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, ya, yang gak sholat tadi, yang melando tadi, itu masih belum dicatat selama masih belum lewat 6 jam. Ya, subuh jam 4 habis berapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh udah tulis pian. Ya, cuma wajib dikodok. Ya, sudah sholat belum? Kepala desa juga belum sholat nah. Hati-hati ya, sholat ini jangan dipermainkan. Nah, pengen sukses dunia akhirat, pengen nyaman dunia akhirat, pengen waletnya semakin bertambah, yang asalnya 2 kilo dari 100 kilo, banyak sholat. Tapi kalau ada yang gak sholat gak bisa, biarpun aminnya 1 juta kali gak bisa. Jadi apa? Kuncinya apa? Sholat. Sholat ini buah dari sabarnya Rasulullah, ikhlasnya Rasulullah. Ya. Hadiah dari Allah untuk umatnya. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita nggak sholat, na'udzubillah min dzalik. Baik pian yang nggak sholat atau pian yang kesiangan atau betul-betul meninggalkan sholat totalitas, hati-hati. Sholat ini hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Buah dari kesabarannya Rasulullah, buah dari keikhlasannya Rasulullah. Untuk membimbing umatnya, sehingga umatnya pun diberikan hadiah besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diperjalankan oleh Allah melalui Isra wal Mi'raj, dapat hadiah yaitu sholat.
Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Kira-kira kalau seandainya di rumah tidak ada pondasinya, rumah bisa dibangun apa kada? Kada bisa. Agama tidak ada pondasinya, maka agamanya pun hancur, dan Islamnya hanya sebatas apa? Nama, alias Islam KTP. Nah, jangan sampai, hati-hati. Kalau ingatkan ini lawan biar ini as-shalah, as-shalah. Ya. Salat itu kalau dikerjakan, Pak, ya, lamanya nggak seberapa lama. Hanya berapa menit? Hanya 5 menit. Salat itu kalau khusyuk salatnya. Terkadang kurang dari 5 menit kita agak salat kita ini. Ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ya. Ada yang langsung salam, takbiratul ihram langsung salam, boleh apa kada? Kada boleh. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada bacaannya, dan lain-lain. Karena sekarang ada yang nggak sholat, jadi urun membahas masalah sholat ini, ya. Bahaya ini, ya. Sebelum matahari terbenam wajib dikodok. Binian ada yang nggak sholat nggak tadi? Yang melandau tadi, yang kesiangan ada? Hah? Banyak, ya. Sibuk benar. Sibuk apa? Cari duit atau cari rotok? Nah, wajib dikodok ya, hati-hati. Jangan sampai kita meninggal dunia ada sholat yang kita tinggal. Na'udzubillah min dalik. Itu adalah penyebab kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Berbahaya mana? Mati dalam corona atau mati su'ul khotimah? Bahaya mana, Bu? Pian mati karena corona dibanding dengan mati dalam keadaan su'ul. Bahaya mana? Bahaya su'ul khotimah. Corona. Oh, bungul banar pian ini. Kalau corona itu bisa diobati, ya. Kalau corona itu bisa diobati. Kalau su'ul khotimah tidak bisa diobati, karena banyaknya dari kita yang meninggalkan sholat. Rumah pian inilah masjid, kalau tidak ada pondasinya, tiang-tiang ini, kira-kira masjidnya roboh pada roboh, jatuh. Diperumpamakanlah seperti itulah jikalau di dalam diri manusia tidak melakukan sholat, pasti semuanya roboh nanti. Mungkin dari segi jasad kita sekarang masih kuat, tapi Allah Ta'ala menghukum kita dengan apa? Seringnya kita datang sumpek alias galau. Karena kenapa? Karena banyaknya kita yang gak sholat. Hati-hati ya, hati-hati. Sholat itu sebenarnya ringan saja bagi kita yang mau melakukannya. Cuma karena kita meremehkannya, karena sholat itu bukan peraturannya pemerintah, jadi kita meremehkan.
Karena sholat itu perintahnya siapa? Allah. Sedangkan Allah tidak mencabut kenikmatan yang kita punya, dicabutnya pelan-pelan. Itu karena masih kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dicabutnya itu secara tidak sadar. Contoh halnya, ya, kita punya kerjaan bermasalah terus. Contoh hal kecilnya lagi, lebih besarnya lagi, anak kita menjadi anak yang macal, naudzubillah min dzalik. Anaknya nakal. Karena kenapa? Orang tuanya mengabaikan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Secara jasad kita sehat-sehat saja, tangan masih bisa gerak, mata bisa melihat, telinga masih kawak mendengarkan, kaki masih bisa berjalan dan lain-lain. Kita masih bisa merasakan nikmatnya apa? Nikmatnya kehidupan yang kita alami. Tapi suatu saat Allah Ta'ala mencabut itu semuanya. Sedikit saja Allah Ta'ala cabut. Apa itu? Kita tidak bisa merasakan nikmatnya makan, alias daya rasa kita ini, mulut kita tidak bisa merasakan nikmatnya makanan yang kita makan. Gak bisa merasakan manis, gak bisa merasakan pahit, gak bisa merasakan padas dan lain-lain. Mungkin kita sudah bingung, ya, bingungnya luar biasa. Mau makan gak enak, rasanya esnyur anum, apa rasanya kita tidak tahu, rasanya rawit kita tidak tahu, rasanya rawon tidak tahu, rasanya wadai bagaimana tidak tahu, bingung kita. Itu satu saja kenikmatan yang Allah Ta'ala cabut dalam diri kita. Hati-hati itu. Ibu-ibu, hati-hatilah, jangan sampai pian meninggalkan sholat. Ibu-ibu, kalau seandainya ada laki yang melandau kesiangan, siram air, ya. Suami istri ini saling mengisi. Suami menegur ke istri, istri mengingatkan ke suami, saling satu sama yang lain. Jangan hanya masalah harta saja, jangan hanya masalah dunia saja. Kita saling mengingatkan, Pak, duit uang belanjaan walet berapa kilo, kita makan hari apa hari ini, wadai apa yang kita makan hari ini. Jangan cuma itu, Pak, udah sholat belum pian? Bu, udah sholat pian, Bu? Tanya keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, sehingga tergolong kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa mendirikan yang namanya sholat. Selalu ulun ingatkan, ulun kalau berdakwah di mana-mana, karena sholat ini adalah pertama kali pertanyaan yang diajukan oleh malaikat ketika diletakkan di dalam kubur kita. Nanti malaikat kadang bertanya itu dengan apa? Kadang bertanya, berapa walet pian bulanannya berapa? Ya, liurnya berapa kilo? Kadang ditanya oleh malaikat itu. Penghasilan pian berapa? Kadang ditanya. Pian punya aset apa? Kadang ditanya. Awwalu su'alin, pertama yang diajukan oleh malaikat penanya di dalam kuburannya adalah apa? As-shalah, yaitu sholat.